Habis ini kita kemana? Iya, kayaknya Ada anak. Iya. Ada anak baru nih. makan apa nih? Iya, makan apa? Bagi apa? Ih, Kok enak. enak. Ambil. Ambil. Tuh kami ya. Boleh kan? Beli berapa tuh? Tah. Dengar-dengar kau orang kaya ya di sini Iya. katanya. Bisa lah ya makanan untuk kami. Ya kan? Gini doang. Bukan Bisa beli lagi kan? Tah. Katanya orang kaya. Ya kan? Tuh kami lah ya. Mana sih mukanya? Tah. Dan lagi. Yuk, lumayan untuk makan. Thank you ya. Jangan, ada cewek tuh. Oh iya ada cewek. Gangguin dong. Iya, gangguin. Ayo gangguin ya. Nah, Coba dong. Aku nih yang ngambil. Iya. Coba dong. Mana tahu Maju, Mas. bisa dapat nomornya, kenalan. Iya. Datengin kan. Diajak, tapi nggak semua. Cewek. Halo. Samperin aja, Nak. Samperin. Aku samperin? Iya, samperin aja. Terus kau bilangin, coba dong. Halo. Cewek. Adek. Apaan sih? Boleh kenalan nggak? Enggak. Nggak boleh. Kenalin dong, aku Kinan. Nggak mau. Ramah lah sedikit. Jangan gitu. Boleh minta nomor HP-nya enggak? Mau nih kalian. Sombong banget sih. Ih, pergi dia. Bilang kenapa ya? Nah, jadi video yang tadi itu adalah video dari Tentang pembulian, dan juga. sexual harassment. Nah, jadi apakah itu pembulian? Ayo teman-teman kita jelasin. Nah, jadi pembulian itu adalah suatu perilaku yang agresif, dia dapat mengintimidasi ataupun merendahkan seseorang. Nah, ini akan membuat seseorang itu atau korban bullyingnya itu menjadi tidak percaya diri. Nah, jadi juga bisa mengalami gangguan kecemasan. Nah, ada beberapa bullying nih. Yang pertama ada jenis bullying fisik. Yang kedua, Ada verbal, yang ketiga, sosial. yang keempat, Cyberbullying. Jadi, bagaimana cara pencegahan pembulian di lingkungan sekitar? Nah, yang pertama, kalau kalian melihat ada pembulian di sekitar kalian, pisahkanlah korban ke tempat yang aman dan kalian pastikan korban sudah di tempat yang aman. Nah, kemudian kalau misalnya kalian nih melihat pelaku bullying, kalian harus segera bilang ke pelakunya itu bahwa tindakannya itu dapat mengintimidasi orang dan itu merupakan tindakan yang tidak benar. Kita harus bekerja sama dalam menyelesaikan konflik agar damai. Dan juga kampus atau institusi harus memiliki aturan yang jelas dan memberikan sanksi yang tegas kepada pembuli. Nah, dan tak kalah penting, laporan insiden pembulian itu harus segera ditindaklanjuti ke pihak yang berwenang. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai pelecehan seksual. Jadi pelecehan seksual dia merupakan tindakan yang dapat melibatkan perilaku, komentar, dan juga kontak fisik yang tidak diinginkan dan bersifat seksual yang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, takut, atau tersinggung pada korbannya. Biasanya ini terjadi di lingkungan sekitar, bisa di sekolah, bisa di kampus, di tempat kantor, atau di tempat lainnya. Ini bisa terjadi pada anak-anak ataupun pada orang dewasa. Oke, jadi aku bakal lanjutin apa aja tuh dampak dari pelecehan seksual. Nah, yang pertama mungkin dari dampak psikologis seseorang. Nah, seseorang itu dari dampak psikologisnya itu bisa merasa cemas, kemudian tidak percaya diri, kemudian juga terdapat rasa trauma, kemudian juga bisa dari gejala sosialnya mungkin kayak tidak suka berbaur atau suka mengisolasi diri. Nah, kemudian yang ketiga ada kayak berkurangnya produktivitas dan juga dampak dari akademiknya. Kemudian jenis-jenis pelecehan seksual. Nah, yang pertama itu ada verbal. Nah, verbal itu seperti komentar vulgar, kemudian lelucon seksual, kemudian siulan atau catcalling, kemudian atau ada ajakan seksual yang tidak diinginkan. Nah, kemudian juga ada non-verbal. Nah, itu seperti gerakan tubuh, tatapan, dan isyarat yang bersifat seksual. Kemudian ada fisik, seperti sentuhan, pelukan, atau tindakan fisik yang bersifat seksual tanpa persetujuan. Nah, kemudian ada online atau cyber harassment. Nah, ini seperti mengirim pesan atau gambar yang bersifat seksual melalui media digital. Kemudian ada seperti pelecehan seksiologis. Nah, itu menggunakan posisi kekuasaan untuk memaksa seseorang menerima perilaku seksual. Nah, jadi baik, apa saja yang dapat kita lakukan untuk melakukan pencegahan pelecehan seksual? Nah, jadi yang pertama kita itu lakukan bisa edukasi dan kesadaran, sosialisasi tentang apa itu pelecehan seksual dan dampaknya. Ajarkan pentingnya menghormati hak
batasan pribadi atau konsen. Yang kedua, bisa melakukan kebijakan yang tegas. Institusi harus memiliki kebijakan nol toleransi terhadap pelecehan seksual. Sediakan mekanisme pengaduan yang aman dan rahasia. Lingkungan yang aman juga dapat melakukan pencegahan pelecehan seksual, yaitu pastikan lingkungan kerja, sekolah, atau komunitas bebas dari perilaku intimidasi. Adakan pelatihan pencegahan pelecehan untuk semua anggota organisasi. Jadi yang keempat, ada pelaporan dan tindakan. Dorong korban atau saksi untuk melaporkan insiden. Proses pengaduan harus dilakukan secara adil dan transparan. Kelima itu kesadaran diri. Hindari tindakan, kata-kata, atau candaan yang dapat dianggap melecehkan. Pahami bahwa tidak selalu berarti tidak. Dan yang keenam itu ada peran orang tua dan pendidikan seksual. Nah, jadi orang tua ini perlu mengajarkan anak tentang batasan tubuh dan bagaimana melindungi diri. Pendidikan seksual di sekolah dapat membantu anak memahami pentingnya menghormati orang lain. Yang ketujuh itu ada teknologi dan keamanan digital. Gunakan fitur keamanan untuk melindungi diri dari pelecehan online. Laporkan akun atau konten pelecehan kepada platform media sosial. Nah, jadi adalah itu beberapa yang dapat kita lakukan, upayakan untuk pencegahan pelecehan seksual.